Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mengikuti pengajian kitab Risalatul Mu'awanah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita min dzulumati ila nur ainul Islam. Selanjutnya marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 27. Wa alaika bil afi an musiihim wa safhi an janibihim waj'alhum batinan fi hillin mimma ikhtalasuhu min malika fa innaka sawfa tajidu kafati khasanatika fala yambagi ayyakuna hazzuka sawab wa hazzuhum minka al-iqah wa qila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam naghfiru lirraqiq fi kulli min faqala sab'in nazal wa hadhihi al-musamahah innama hiya hukuka amma fi hukubillah wajhalaha wa khutwa an ahli baitika mazid fa innahunna nakisatu aqlin wa dinin wa allimhunna ahkamal haid wal wudu was salat was siyam wa hukukil azwaj wa ma yajri majra zal wa qad tatasbihu ra'iyatu ba'dil ibad kasalatin wal ulama kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wa qala ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan al ayat wa qala alaihi salatu wassalam Allahumma man walla min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa alaihim fasyaqqa alaihi wa qala alaihi salatu wassalam min walin yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannata al-ayat. Al-murad artinya hendaknya engkau memaafkan jika ada keluarga tidak baik kepadamu, memaafkan mereka. Jadikanlah mereka kalau misalnya mengambil hartamu itu dalam keadaan halal ya, sehingga kamu menemukan hal tersebut di timbangan kebaikanmu ya. Jangan sampai kemudian bagianmu adalah pahala dan bagian mereka adalah siksa ketika harta yang tidak kamu ikhlaskan. Maksudnya mereka siapa? Maksudnya mereka adalah anak, istri, pembantu ya, keluarga lah ya. Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam naghfiru lirraqiq. Saya harus berapa kali memaafkan budak atau pembantu setiap hari ya. Rasulullah menjawab 70 kali kesalahan kamu harus memaafkan. Memberikan kemurahan seperti ini itu kalau terkait dengan hak-hakmu, tapi terkait kewajiban kepada Allah,
maka kita tidak seperti ini. Kita harus mengingatkan mereka. Terlebih kalau kemudian urusan perempuan, ya, kamu harus lebih menjaga, kamu harus lebih meneliti, kamu harus lebih hati-hati. Ajarkan kepada mereka hukum tentang haid, fardunya mandi, wudhu, sholat, puasa, kewajiban terhadap suami, dan lain-lain. Itu terkait tanggung jawab kita terhadap keluarga. Kadang tanggung jawab kita bisa lebih luas lagi ketika kita menjadi pejabat atau menjadi ulama, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Rasulullah bersabda, barang siapa ngurusi urusan umatku, kemudian dia menyayangi mereka, maka sayangilah mereka. Tapi kalau mereka mempersulit kepada umatku, maka dia akan dipersulit. Rasulullah alaihissalam bersabda, tidaklah ada seorang penguasa di mana dia mati di hari dia mati dan dia dalam keadaan menipu terhadap rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya untuk masuk surga. Al-hadis, wa alaika bibirril walidain fa innahu min aujabil wajibat wa iyyaka wa uquqahum fa innahu min akbaril kabair. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, al-ayat wallati ba'daha. Hendaknya engkau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, karena itu adalah sesuatu yang paling wajib, ya. Janganlah engkau durhaka atau berani kepada kedua orang tua, karena itu adalah dosa besar, ya. Jadi kebaikan yang paling cepat mendatangkan pahala itu adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dan juga bersilaturahmi. Sebaliknya, sesuatu yang paling cepat mendatangkan murka dari Allah yaitu uququl walidain, berani durhaka kepada kedua orang tua, dan qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memutuskan engkau untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, anishkurli wali walidayik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Fangdur kaifa qarana al-amra bil ihsan ilaihima bi tauhidihi wa syukrihima bi syukrihi. Fa'alaika bibtigha'i mardatihima wa imtisali amrihima ma lam yakun ma'siyatan wa jitinabu nahyihima ma lam yakun ta'atan wajibatan wa isaruhuma ala nafsika bitaqdimi muhimmatihima ala muhimmatika. Nah, lihatlah bagaimana Allah menggandeng perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mentauhidkan Allah, anishkurli wali walidaik, dan mensyukuri kedua orang tua dengan bersyukur kepada Allah. Maka hendaknya engkau senantiasa mencari ridho kedua orang tua, mengikuti perintah keduanya selama perintah itu tidak mengarah kepada perbuatan maksiat, menjauhi larangan dari kedua orang tua selama tidak melarang dari perbuatan taat dan wajib. Hendaknya engkau lebih mementingkan keduanya dibanding dirimu sendiri dengan mendahulukan kepentingan kedua orang tua daripada kepentinganmu. Wa minal uquq an tu'zihima biman imatastati'u isaluhu minal ma'ruf ilaihima fa kaifa bitaqati bil wajhi wal intihar lahuma. Wa qala alaihi salatu wassalam, yujadu rihul jannati min masirati alfi am
wala yajiduha akun wala qati'u rahim wala syekhun zanin wala musbilu izarihi khuyala wa innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala man asbaha mardiyan liwalidayhi muskhitan li fa'ana anhu radin wa man asbaha muskhitan liwalidayhi mardiyan li fa'ana alaihi sakhitun. Termasuk ukuk atau durhaka atau berani kepada orang tua ketika engkau menyakiti keduanya dengan mencegah sesuatu yang mestinya kamu sampaikan dari kebaikan kepada kedua orang tuamu. Termasuk juga ukuk itu adalah ketika engkau takati bil wajhi, merengutkan wajah, sinis wajah, membentak keduanya, kedua orang tua. Dalam hadis disebutkan bau surga itu bisa ditemukan perjalanan 1000 tahun. Tapi tidak akan bisa mencium bau surga beberapa orang ini. Jangankan masuk surganya, mencium baunya saja tidak. Ya. Siapa saja itu? Yang pertama yaitu adalah akun, orang yang berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Yang ketiga yaitu adalah orang tua, orang yang sudah tua tapi ahli zina. Yang keempat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Yang patut agung, yang patut sombong hanya Allah. Manusia harus berendah hati. Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Rasulullah bersabda dari Allah, yaitu hadis qudsi, barang siapa di pagi hari membuat kedua orang tuanya ridho dan membuatku marah, maka aku masih ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa di pagi hari membuat kedua orang tuanya marah dan membuat aku ridho, maka aku marah kepadanya. Wa yambaghi lil walid ayyu'ina waladahu ala birrihi bi adamil istiqsa alaihi fi talabil huquq. Wala siyaman fi hadzal zaman alladhi azza fihi wujudul bir wa kasra fihi wujudus syar wa sara al walidu yu'addu abarra auladihi man lam yusu ilaihi minhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Sebaiknya orang tua membantu anaknya untuk berbakti kepadanya dengan cara tidak terlalu berlebihan untuk menuntut haknya orang tua. Terlebih di zaman di mana sekarang semakin langka orang yang melakukan kebaikan atau juga berbakti. Yang banyak orang melakukan keburukan ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Wa alaika bisillatil arham al aqrab fal aqrab wa bil ihsan ilal jiran al adna baban fal adna. Wa qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi. Al ayat wa qad amarallahu bil ihsan ilal qarabah mawadi'a adidah min kitabihil aziz. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal qarabati sadaqatun wasillatun. Wa qala alaihi salam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa fi hadisin akhar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa qala alaihi salam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta khashitu ayyuwarrisahu. Wa la tatimmu sillatul arham wal ihsan ilal jiran illa bikafil adza anhum wa ihtimalil adza minhum wa bazlul ma'ruf hasbal istita'ah lahum. Wa qala alaihi salam, laisal wasil bil mukafi, innamal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha
Wa qala alaihi salam wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nas wa la tusi'u idza asa'u wa billahi taufiq. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pentingnya birrul walidain, selanjutnya kita membahas tentang pentingnya silaturahmi. Hendaknya engkau senantiasa bersilaturahmi kepada orang saudara dekat, kemudian yang agak dekat, dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat, kemudian yang agak jauh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Dan hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Ya. Di banyak tempat di dalam Al-Quran Allah banyak memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kerabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu alal qarabati sadaqatun wasilatun. Sedekah terhadap kerabat, terhadap saudara itu pahalanya dua. Pahala sedekah dan pahala mempererat tali silaturahmi. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bersilaturahmi. Di dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Rasulullah bersabda, malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku khawatir kalau tetangga itu berhak mendapat warisan dari tetangganya. Kok kapan ketemu selalu pesannya yang baik sama tetangga. Silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga tidak akan sempurna kecuali dengan kita tidak menyakiti mereka, dan kita juga berusaha tabah jika mereka mengganggu kita. Kita berusaha menyerahkan kebaikan semampunya. Ya. Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang bersilaturahmi itu orang yang saling berbalas. Orang yang menyambung adalah orang yang ketika diputus, tapi dia tetap nyambung silaturahmi. Rasulullah bersabda, hendaknya engkau menetapkan dirimu untuk berbuat baik ketika orang lain berbuat baik kepadamu, dan tidak berbuat buruk ketika mereka berbuat buruk kepadamu. Wabillahi taufiq. Faslun. Wa alaika bil hubbi fillah wal bughdi fillah fa innahu min awsaqi ural iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al hubbu fillah wal bughdu fillah ta'ala. Fa idza ahbabta al abda al muti' lillah li kaunihi muti'an wa abghadta al 'asi lillah li kaunihi 'asiyan la li ghardin akhar fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghadu fillah haqiqatan. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli al-khair li khairihim wa karahatan li ahli syarr li syarrihim fa'lam annaka dha'iful iman. Pasal ini menerangkan tentang hendaknya engkau senantiasa cinta karena Allah dan benci karena Allah, karena cinta dan benci karena Allah itu merupakan tali keimanan yang paling kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling utama adalah cinta dan benci karena Allah. Ketika engkau mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah, dan engkau membenci ahli maksiat kepada Allah karena dia adalah pelaku maksiat bukan karena tujuan yang lain, maka engkau tergolong orang yang cinta dan benci kepada orang yang cinta dan benci karena Allah secara hakiki.
Tapi ketika engkau tidak menemukan di dalam hatimu, ketika ada ahli kebaikan, kamu tidak cinta, tidak senang terhadap kebaikannya, kamu membenci, tidak membenci kepada ahli keburukan karena keburukannya, kamu tidak membenci. Ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang imannya lemah, ya. Wa 'alaika bi suhbatil akhyar wa'tizalil ashrar wa mujalasatis salihin wa mujanabatiz zalimin. Wa qala alaihi salatu wassalam, amrul mar'i ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Wa qala alaihi salam, al jalisus salih khairum minal wahdah wal wahdah khairum minal jalisis su. Hendaknya engkau berteman dengan orang-orang yang mulia, berteman dengan orang-orang yang baik, dan menjauhi orang yang tidak baik. Hendaknya engkau duduk bareng orang-orang yang soleh, menjauhi orang-orang yang zalim. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung bagaimana temannya, ya, kekasihnya. Maka hendaknya seseorang melihat dengan siapa dia berteman, ya. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, teman yang baik itu lebih baik daripada sendirian. Sendirian itu masih lebih baik daripada berteman dengan teman yang tidak baik. Wa'alam anna mukhalatata ahlil khair wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'alal 'amali bihi kama anna mukhalatata ahli syar wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubbas syar wa hubbal 'amali bihi wa aidan fa inna man khalata qauman wa asharahum ahabbahum daruratan sawa'un kanu akhyaran aw asyraran wal mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bergaul dengan ahli kebaikan, duduk bersama mereka itu menanamkan di dalam hati mencintai kebaikan dan membantu kita untuk mengamalkan kebaikan. Seperti halnya sesungguhnya duduk atau bergaul bareng ahli keburukan itu bisa menanamkan di dalam hati senang terhadap keburukan, senang mengamalkan keburukan. Karena orang yang bergaul dengan suatu kaum, berkumpul bersama mereka, akhirnya dia akan mencintai mereka. Baik itu orang baik atau orang tidak baik. Karena wal mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan bersama orang yang dia cintai di dunia dan akhirat. Ya. Wa alaika birrahmati li ibadillah wa syafaqah ala khalqillah. Wa kun rahiman syafiqan alufan ma'lufan wahdar an takuna fazan waliza aw fahishan jafian. Wa qala alaihi salam, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama wa man lam yarham la yurham. Wa qala alaihi salam, al mu'minu alufun ma'luf wa la khaira fi man la ya'lifu wa la yu'lafu. Hendaknya engkau senantiasa menyayangi hamba Allah, menyayangi makhluk Allah. Jadilah kamu orang yang penyayang, orang yang mencintai dan dicintai. Janganlah kamu menjadi orang yang keras, kasar, perkataannya kotor, keras kepala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Wa man lam yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Rasulullah bersabda, al mu'minu alufun ma'luf. Orang mukmin itu mencintai dan dicintai. Tidak ada kebaikan kepada orang yang tidak mencintai dan tidak dicintai. Wa alaika bi ta'limil jahilin wa irsyadiz zolin wa tazkiril ghafilin. Wahdar anta da'a dzalika qailan innama yu'allimu wa yuzakiru man ya'malu bi ilmihi wa ana lastu kadzalik aw anni lastu bi ahlin lil irsyad li'annahu min akhlaqil akabir wa hadza kulluhu talbisun minasyaitan fa inna ta'lima wa tazkira
min jumlatil amal bil ilmi wal akabir masaru akabir illa bi fadlillah wal amal bi ta'atihi wa irsyadihi ibadallah ila sabilillah wa idza lam takun ahlan falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah ila fi'lil khair wa du'a ilaihi wa innama syu'mu fid da'wa wa du'a ila ghairil haq. Hendaknya engkau mengajar kepada orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu, menunjukkan kepada orang yang tersesat, mengingatkan kepada orang yang lupa. Janganlah kamu meninggalkan hal tersebut dan berkata, mestinya yang mengajar dan mengingatkan itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, sementara saya belum bisa seperti itu, atau saya bukan orang yang ahli untuk memberikan petunjuk. Itu yang tepat akhlaknya orang-orang yang besar. Perkataan seperti itu adalah tipuan dari setan, karena mengajar, mengingatkan itu termasuk mengamalkan ilmu, dan orang yang besar tidak akan menjadi orang yang besar kecuali anugerah dari Allah dan mengamalkan taat kepada Allah dan memberikan petunjuk kepada hamba Allah, kepada jalan Allah atau agama Allah. Ketika kamu tidak melakukan hal tersebut, kamu tidak akan menjadi ahli untuk melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Keburukan itu kalau kemudian mengajak kepada jalan yang selain kebenaran. Kebaikan itu adalah ketika kita mengajak kepada kebenaran, ya. Keburukan kebalikannya, kalau mengajak kepada jalan yang tidak benar, ya. Itu yang bisa kita pelajari dalam kesempatan pagi hari ini, mulai awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu saya mau bertanya tentang bagaimana cara bertaubat dengan uang haram. Ini curhatan dari teman. Orang itu dulu orang kaya raya, terus semuanya sekarang hancur seperti itu, tetapi sekarang dia tidak punya apa-apa seperti itu. Jadi dia ingin bertaubat dengan bagaimana caranya bertaubat dengan uang haram seperti itu. Karena dulu uang itu hasil dari korupsi, makanya uangnya itu dari suami istri itu hasil dari korupsi. Sedangkan kalau mau mengembalikan, beliau ini sudah ibaratnya sudah miskin, rumah sudah nggak punya, seperti itu. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nggih, Abah, mungkin nanti dijawabnya dua sekalian ngoten dari saya. Ini saya pertanyaannya di luar tema nggih, Bapak. Di Taiwan ini sekarang kan lagi musim dingin nggih, Bapak, dan sebagian teman-teman itu ada yang minum minuman yang beralkohol itu, dan tapi beliau itu juga sholat, dan bagaimana nggih Bapak yang seperti itu hukumnya, minum minuman beralkohol tapi juga sholat ngoten nggih. Sekiranya terima kasih jawabannya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Bapak. Yang pertama, taubat itu syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu an-nadam ala ma salafa minal asam, ya. Yang kedua kasratul istighfar, ya. Yang ketiga yaitu adalah al-iqla minaz zambi, ya. Yang keempat adalah al-azmu ala alla ya'uda. Tobat itu untuk bisa diterima itu
syaratnya 4. Yang pertama yaitu adalah an-nadam ala ma salafa minal asam, menyesali dosa-dosa di masa lalu. Yang kedua adalah kasratul istighfar, yaitu memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Yang ketiga yaitu al-iqla' minaz zambi, mencabut dosa itu sampai ke akar-akarnya. Yang keempat al-azmu ala alla ya'uda, punya azam, punya keinginan untuk tidak mengulangi hal yang sama, ya. Jadi itu, jadi ata ibu minazambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak punya dosa, ya. Yang terpenting itu tadi, al-azmu ala alla ya'uda, punya azam untuk tidak melakukan hal yang sama. Jangan seperti apa yang disampaikan orang-orang, yaitu apa? Tobat, lombok, tobat, sambel, ya. Sambel kalau kepedesan seakan-akan kayak sudah tidak mau makan sambel lagi, tapi lain waktu ketemu sambel ya makan lagi, lah itu namanya kapok lombok atau tobat sambel. Lalu bagaimana cara kita bertaubat dari uang haram? Kalau kemudian kita punya uang dan jelas siapa yang kita zolimi terkait harta tersebut, ya kita kembalikan kepada orang tersebut. Lalu kemudian orang tersebut sudah tidak ada, ya mungkin bisa dikasihkan anak-anaknya. Tapi kalau kemudian sudah tidak ada lagi orang-orang yang kita zolimi, maka kita memperbanyak sodakoh kepada siapapun, ya. Kalau kemudian yang dibuat sodakoh atau mengembalikan harta itu tidak ada, ya yang terpenting kita bertaubat, menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, memperbanyak memohon ampunan, mencabut dosa sampai ke akar-akarnya, dan berusaha untuk tidak mengulang hal yang sama, ya. Itu, ya. Jadi inna minaz zunubi zunubun la yukafiruha illa hamul ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang hanya terhapus dengan hamul ma'isyah, sulitnya pengupo jiwa, ekonomi, sulitnya kehidupan. Artinya sulitnya kehidupan yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini, semoga itu bisa menjadi penghapus dosa di masa lalu, begitu, ya. Yang terpenting panjenengan tidak berputus asa dari rahmat Allah, ya. Bahwa Allah Maha mengampuni, ya. Jadi innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama malam yughir, selama belum yughir. Yughir itu artinya kelerak itu artinya kalau sudah roh nyampe tenggorokan, nyawa nyampe tenggorokan, itu pintu taubat sudah ditutup, ya. Seperti halnya yang terjadi kepada Raja Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, dia baru berkata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi karena sudah hampir wafat, maka pintu taubat telah ditutup. Maka ketika kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, kemudian kita bertaubat, semoga taubat kita senantiasa diterima oleh Allah dan kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, bahwa inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku lebih luas daripada murkaku, kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Itu. Kemudian selanjutnya bagaimana ketika di sini kondisinya musim dingin,
Kemudian untuk menghilangkan rasa dingin itu minum alkohol, kemudian tapi dia tetap sholat, ya. Ya, yang terpenting bahwa sesungguhnya kita masih tetap bisa menolak rasa dingin itu dengan sesuatu yang halal, ya. Tidak harus kemudian dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram atau dilarang oleh Allah. Memang ya kehidupan ini semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya, ya. Semuanya ini ujian dari Allah, maka bagaimana kita walaupun di tengah ujian, tantangan dan hambatan, bagaimana agar kita tetap bisa istiqomah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ibu, dua penanya tadi, semoga bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin, ini utang piutang tentang sertifikat yang digadaikan kepada rentenir. Dulunya itu 10 juta. Terus sampai beberapa tahun beliau tidak bisa mengambilnya, dan dinyatakan sekarang menjadi 100 juta. Apakah terus yang si peminjam itu tadi sudah meninggal dunia, sang anak tidak bisa mengambilnya atau mengambil sertifikat dengan sebanyak uang 100 juta, dan sang anak itu merelakan bahwasanya tanah itu diambil sang rentenir, dan apakah si penghutang ini nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban Ustadz, dan anak-anaknya apakah juga ikut campur menanggung utang piutang tersebut, ahli warisnya gitu. Terima kasih atas jawabannya, kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambahin dari pertanyaan Ibu Lilik tadi, Pak Ustadz. Saya ini di sini kan di Taiwan sekarang kan lagi musim dingin. Itu majikan itu sering masak ayam yang dikasih arak putih itu. Itu juga apakah tidak boleh kita makan atau karena kita nggak tahu itu kandungan arak putih itu apa gitu. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat maka itu adalah riba, ya. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Karena tentunya riba dengan model yang disampaikan oleh Ibu penanya tadi itu sangat memberatkan sekali, ya. Di mana hutang sekian menjadi sekian, ya. Itu. Kemudian bagaimana bagi pelaku riba tersebut, yaitu sudah menjadi tanggung jawab dia di akhirat. Karena itu termasuk perbuatan zalim, karena tentunya menzalimi orang yang dihutangi tersebut, ya. Az-zulmu zulmatun fil qabri. Perbuatan zalim itu bisa menyebabkan kegelapan di kubur, ya. Itu lalu bagaimana kemudian ketika sang anak di situ tidak mampu membayar, kemudian mengikhlaskan jaminan tersebut untuk diambil oleh si penghutang tersebut. Ya enggak apa-apa, wong namanya juga tidak mampu, kecuali kalau mampu, ya. Kalau mampu ya ditebus, ya. Kalau enggak mampu ya gimana lagi, namanya juga enggak mampu, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bahwa al-khomru, ya, termasuk kullu muskir, segala sesuatu yang memabukkan, ya. Arak termasuk kullu muskir. Kalau kemudian
panjenengan itu berhati-hati, maka tentunya meninggalkan hal tersebut. Jadi tak mayuri buka ila malayuri buk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi al-birru ma'itma'anna ilaihil qalb. Kebaikan itu adalah sesuatu yang jika kamu lakukan kamu merasa tenang, ya. Wal ismu mahaka alaihil qalb. Itu adalah sesuatu yang gerenjet atau tidak enak, tidak tenang di hati, ya. Kalau panjenengan mau makan itu ragu, ya, tidak tenang, ya, mending tak mayuri buka ila malayuri buk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, supaya senantiasa hati kita tenang, ya, ibadah kita juga tenang, ya. Kalau kemudian yang dimakan adalah sesuatu yang halal. Begitu Ibu, semoga bermanfaat untuk kedua penanya tadi. Apa yang si penghutang itu nanti apakah masih mempertanggungjawabkan hutangnya tadi, ngoten? Tadi gimana? Nah, hutang dia tidak mampu menyaur, mengembalikan, akhirnya jaminannya dijabel, begitu kan Ibu? Iya. Lagi, ya sudah. Apakah di akhirat nanti masih dipertanggungjawabkan atau mboten? Ya sudah, dia bebas dari hutangnya, kan perjanjiannya begitu. Dan justru yang menjadi berat adalah pengambil sesuatu yang riba itu tadi, kulu qardin jaro naf'an. Setiap hutang yang menarik manfaat, maka disitulah tergolong riba. Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Nah itu kasihan itu, dari hutangnya berapa menjadi berapa, banyak sekali itu. Banyak sekali Ustadz, di daerah saya itu banyak sekali orang yang kena seperti itu. Mohon maaf Bu Suci, itu tadi apa jaminannya belum ditebus atau sudah? Bukan, sertifikat masih di tempatnya beliau yang rentenir, tapi nggak mau ditebus itu nebus. Ternyata 100 juta gitu. Wong pinjam 1 juta, nggak bisa nebus ini. Nggak bisa nebus. Pinjamnya itu 10 juta Ustadz, menjadi 100 juta gitu loh. Karena kan sudah bertahun-tahun kalau bayar kayak gitu. Iya. Ya kasihan sekali. Nggih. 1.500.000 menjadi 15 juta gitu. Beratnya seperti itu, terus nggak bisa mampu mengambilnya, sertifikat diserahkan, dan si penghutang itu nanti apakah di akhirat akan menanggung hutang-hutang yang tersebut, sampai 100 juta. Kalau kemudian jaminannya sudah diambil oleh orang tersebut, ya dia bebas dari hutangnya. Diambil rentenirnya itu tadi, anak diambil gitu. Itu menjadi tanggung jawab si rentenir. Karena dia sudah berbuat. Artinya kalau menghutangi orang itu sesungguhnya pahalanya berlipat, karena kalau orang diberi, kadang yang diberi belum tentu butuh, tapi kalau orang hutang itu pasti butuh, maka pahalanya banyak. Permasalahannya itu motivasinya membantu atau bagaimana. Kalau kemudian bunganya itu sampai berlebih kayak gitu, ya kasihan orangnya, ya. Itu. Iya. Tahun-tahun gimana gitu. Utang 1 kilo harga berasnya 10 tahun kemudian udah nggak sama, itu gimana hukumnya atau nikubah? Misalkan ada yang hutang harga beras sekarang 5.000 gitu, hutang 5.000 kita nggak bisa nyaur sampai 10-15 tahun gitu, harga beras sudah menjadi 12.000 itu, terus hutangnya tetap 5.000 itu atau gimana Pak itu Pak? Ada seperti itu, akhirnya daripada saya mikir saya ikhlaskan saja gitu. Nah, kalau kemudian diikhlaskan, ya pahalanya lebih besar, ya.
yang berat itu kan kemudian diingatkan oleh Rasulullah, matlul ghani zulmun, menunda-nundanya orang kaya itu zalim. Artinya dia sudah mampu nyaur tapi nggak disahur-sahur. Kalau kemudian kita melakukan ibrok itu pembebasan terhadap hutang atau ngelungsur hutang, artinya hutang, ada orang hutang ke kita 1 juta, kemudian kita mengibrokkan kepadanya, sudah enggak usah 1 juta, disaur setengahnya saja, maka kita juga mendapat pahala dari Allah. Terlebih kalau kemudian diikhlaskan semuanya, tentunya kita juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas kita bisa belajar dari situasi kondisi itu, bahwa orang ini kalau pinjam amanah, orang ini kalau pinjam tidak amanah, itu kita bisa melihat profilnya orang tersebut. Sebab di dalam hadis disebutkan bahwa ketika seseorang itu berhutang dan dia punya niatan untuk nyaur, maka Allah akan menolongnya. Tapi kalau ada orang berhutang dan dia dari awal niat untuk tidak nyaur, maka dia tidak akan bisa nyaur. Karena memang dari awalnya dia tidak ada komitmen untuk mengembalikan. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, saya menanggapi hutang itu ya. Kita kan minjemin orang sudah bertahun-tahun, kita juga nagihnya susah, terus kita ikhlaskan, apakah itu menjadi saldo kita di akhirat nanti? Apakah kita bisa menuntut nanti di akhirat? Itu saja dari saya. Mohon penjelasannya. Itu tadi utangnya itu banyak ya. Utangnya banyak loh Pak. Kan kita kadang mengikhlaskan itu nggak ikhlas. Terus daripada lama-lama kita nagihnya itu sampai capek. Kadang kita sakit hati, terus alah udahlah biarin nanti Allah akan ganti, mungkin kayak gitu. Terus saya gitu aja, rumah itu apakah itu menjadi saldo kita di akhirat nanti, apakah kita nanti di akhirat bisa menuntut gitu. Itu saja dari saya Bapak. Iya, kalau kemudian panjenengan tidak mengikhlaskan, yaitu nanti orang tersebut akan menjadi lama hisabnya karena dia punya hak adami, kewajiban kepada sesama manusia, yaitu berhutang itu. Kemudian itu yang kemudian menjadikan dia terlambat untuk masuk surganya karena dia digandoli orang-orang yang punya hak dari dia. Kalau kemudian panjenengan mengikhlaskan, itu akan menjadi tabungan pahala bagi panjenengan. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi sakit hati yang tidak disaur-saur? Ya, kita prinsipnya ataghaful amma yajri, ya. Berusaha melupakan sesuatu yang telah lewat. Kalau kita pikirkan terus, kita menjadi sakit hati. Ya, kalau kemudian kita mengikhlaskannya, ya sudahlah, nanti Allah akan mengganti yang lainnya dari jalur yang lainnya. Kita bisa lebih legowo menghadapi kondisi itu, dan kita lebih berhati-hati lagi dengan berkomunikasi dengan orang model-model seperti ini, agar kita tidak ketipu untuk yang kedua kalinya, misalnya seperti itu. Begitu, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tufina wal muslimin wa akfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al jami'a amalina khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina tilmidatina wa la tadurhum wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqni birahum. Allahumma ja'alna ala dana talamidana tilmidatina min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'ali dair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bisut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.